Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana azim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih digerakkan hati kita untuk menuju majlis yang sangat mulia, majlis ilmu, majlis zikir yang kesemuanya itu sering kita dengar yang disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berangkat untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berat. Orang-orang yang berangkat menuju majlis ilmu, godaannya berat. Apalagi zaman sekarang ini kita digoda dengan berbagai macam aspek dalam kegiatan-kegiatan keduniawiaan yang sehingga kita terlena, sehingga kita terinabobokan dalam hal-hal permainan, dalam hal-hal maksiat. Makanya bersyukur bagi orang-orang yang masih berusaha untuk hadir di majlis ilmu. Orang yang duduk di majlis ilmu satu saat itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Banyak fadilah dan keutamaan yang baginda Rasul sampaikan dan yang sering kita dengar. Tapi lagi-lagi godaan itu sangat banyak. Godaannya sangat kompleks. Kecuali orang-orang yang mempertahankan keimanannya lah yang masih bisa hadir di majlis ilmu. Bersyukur kita pada malam hari ini masih dapat hadir untuk menuntut ilmu. Berharap kita semua apa yang menjadi niat dan langkah serta hadirnya kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah orang-orang yang istiqomah, yang berpegang teguh kepada ajarannya lewat Al-Quran dan sunnah-sunnahnya akan senantiasa mendapatkan perlindungan keimanannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengkaji ilmu agama berdasarkan guru dan juga referensi yang sangat baik tidak akan tergoyah, sehingga mereka benar-benar istiqomah dan konsisten serta tidak tergoyahkan dengan rayuan dan juga berbagai macam apa yang disebabkan tergiurnya kita ke duniawiaan, sehingga ketika halal maka dikatakan halal, ketika haram maka dikatakan haram.
Semuanya itu berlandaskan karena keimanan dan keilmuan kita. Sehingga zaman sekarang wajar karena orang ngajinya, belajarnya ya dengan berbagai macam pandangan-pandangan yang senantiasa diliputi dengan hawa nafsu, sehingga yang tadinya haram bisa menjadi halal, yang tadinya halal bisa menjadi haram. Itulah orang-orang yang nanti bebannya di neraka, bebannya di akhirat lebih berat. Makanya jangan sampai kita terjerumus ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah. Nah, pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Akhlaqul Banin halaman 25, lanjutan dari adab atau akhlak seorang murid dengan gurunya. Bagian yang keempat. Sebelumnya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ustazuka ma'a ta'dibihi laka yuhibbuka wa yarju ayyufidaka hadzat ta'dibu walizalika fashkurhu ala ikhlasihi fi tarbiyatika wala tansa jamilahu abadan wa amma tilmizul fasidul akhlaq fa innahu yagdabu iza addabahu ustazuhu wa qad yashtaki zalika ila walidihi wallahu alam bisawab. Jadi bagian yang keempat ini akhlak atau adab seorang murid kepada gurunya, kepada ustadznya. Guru, ustadz ya adalah orang yang pernah kita belajar. Kita nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji. Ada orang yang mungkin kita anggap alim dengan sorbannya, dengan gamisnya, dengan pakaiannya. Sementara kita nggak pernah ngaji sama dia, nggak pernah belajar sama dia, nggak pantas kita manggil guru. Guru itu orang yang pernah kita ngaji dengannya, yang pernah kita belajar dengannya, dan itu wajib kita hormati, kita muliakan. Jangan sampai kita pernah ngaji, pernah belajar, tapi biasa-biasa saja kita anggap. Sementara orang yang kita lihat, wah, ya, kita anggap sebagai orang yang hebat, orang yang alim, dan kita panggil guru. Bahkan kita cium tangannya bolak-balik. Kita cium tangannya bolak-balik, kapan nunduk banget. Padahal kita nggak pernah ngaji sama dirinya. Padahal kita nggak pernah belajar sama dirinya. Inilah kesalahkaprahan orang zaman sekarang. Gurunya yang pernah kita ngaji dilupain, sementara orang-orang yang baru datang yang kita anggap itu hebat dijadikan guru, padahal kita belum pernah belajar. Salah kaprah. Guru itu yang menuntun kita, yang membimbing kita. Dari kita kenal mana ya, dari pertama kita nggak kenal mana yang halal, mana yang haram,
Jadi kenal mana yang halal, mana yang haram. Yang tadinya kita nggak tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, jadi menjadi tahu. Ini yang wajib, ini yang sunnah. Dari yang tadinya kita kagak bisa baca, jadi bisa baca. Jadi yang tadinya kita kurang berakhlak, menjadi orang yang berakhlak. Itu yang wajib kita hormati, itu yang wajib kita muliakan. Jangan salah kaprah. Ya. Jangan salah kaprah. Nah ini. Dan guru itu membimbing bukan cuma di dunia, tapi juga sampai ke negeri akhirat. Ya. Kita datang jauh-jauh ngaji, datang. Sementara di pengajian yang dekat kita nggak pernah datang. Nah, besok kalau kita mati, yang datang itu yang jauh apa yang dekat? Yang jauh apa yang dekat? Yang dekat. Termasuk ziarah. Wah, jauh-jauh ziarah diikutin. Giliran kakeknya, giliran bapaknya, giliran saudaranya kagak pernah diziarahi, giliran gurunya nggak pernah diziarahi. Salah apa benar itu? Nah, ini harus kita pahami. Ya. Seringkali saya katakan bahwa masa muda itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya langkah orang yang menuju majelis ilmu nih, satu tindak itu derajatnya 10 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah. Belum lagi duduknya, ya. Belum lagi kumpul dengan gurunya. Belum lagi dengerin, belum lagi memandang wajah gurunya. Ya. Berapa banyak pahala yang Allah berikan. Tapi lagi-lagi pahala itu cepat habis gara-gara kita berbuat maksiat. Nah, ini sekalian. Makanya dalam kajian kita ini yang terakhir tentang adab kita terhadap guru, wa ustazuka, guru kita, guru kalian, gurumu, ma'a ta'dibihi laka yuhibbuka. Ini dalam mendidik kita, guru-guru kita nih dalam mendidik kita itu sangat sayang sama kita. Guru itu bukan cuma ngasih ilmu, tapi setiap ba'da sholat doain, ya Allah, jadikan murid-murid saya, murid-murid kami, ya, besok ketika mereka jadi orang-orang besar, bisa menjadi orang-orang yang sukses. Itu guru selalu doa tuh, biar ilmu yang saya berikan adalah ilmu yang bermanfaat. Tuh. Dan guru itu selalu ikhlas ngajarin, mendidik. Dulu saya waktu ngaji baca Al-Quran salah nyebut, tangan disuruh angkat, dijepret pakai rotan. Ngaji kagak nambah-nambah. Apa sanksinya? Disuruh ngisi kolom. Bukan pakai keran, bukan pakai jet pump, tapi pakai air timba. Tapi murid-murid dulu pada seneng-seneng, ya, nyapuin rumah guru, ngepel, ngisiin kolomnya, pada seneng-seneng. Lah coba murid-murid sekarang disuruh di sekolahan disuruh nyapu, jawabin, emang gue jadi OB, ya kan? Iya. Dulu kalau guru itu nyuruh sholat langsung dijewer, bukan dijewer kalau nggak mau. Ini cambang ditarik ke atas nih, cambang apa copot ini? Apa copot? Gua apa yang jerit? Coba bocah sekarang dijewer. Jangan begitu dong, Pak. Ya Allah.
ngadu sama orang tuanya. Datengin tuh gurunya, apa-apaan lu, gua aja kagak pernah jewer, kata bapaknya. Ya Allah, dulu saya ngadu sama orang tua, malah ditambahin. Ya, malah tambahin. Nah, ini bedanya. Makanya keberkahan ilmu orang dulu dengan ilmu zaman sekarang jauh. Wa ustazuka ma ta'dibihi laka yuhibbuka. Itu guru-guru kita itu ketika didik kita, ngasih ilmu kita, guru-guru kita itu suka, seneng, sayang sama kita sebagai murid-muridnya. Enggak ada guru itu benci sama muridnya. Enggak ada. Kalau guru itu benci sama murid, yang kagak bakalan ilmunya manfaat. Kagak bakal ilmunya barokah. Tuh kalau guru tuh. Apalagi guru yang ngajarin buat dunia dan akhirat. Ya. Jadi seorang guru itu wa ustazuka mata dibila kayu ibuka. Seorang guru itu selalu sayang sama murid-muridnya untuk ngajarin, untuk didik. Wa yarju ayyufidaka hadza ta'dib. Wa yarju, dan berharap. Guru-guru kita itu selalu berharap. Ayyufidaka hadza ta'dib. Ketika beliau itu ngajarin kita agar apa yang dikasihin berupa adab, berupa ilmu itu bisa bermanfaat. Bisa berfaedah, ayyufiduka, berfaedah. Ya, makanya selalu ya Allah, ya jadikan murid-murid kami murid-murid yang soleh dan solehah, dapat ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah, gitu. Walizalika pashkurhu ala ikhlasi pitarbiyatika. Oleh karena itu, pashkurhu ala ikhlasi pitarbiyatika. Kita ini sebagai murid harus bersyukur. Ya, bersyukur. Berterima kasih atas keikhlasan guru-guru kita dalam mendidik kita. Ya. Lagi dah. Bersyukur kita. Kenapa? Kalau guru-guru kita itu ikhlas mengajarin kita, ikhlas didik kita, ngasih tahu kita. Tuh, nih sangat mulianya seorang guru. Ya. Dulu waktu belum ada listrik, di pengajian pakai lampu tempel, pakai lampu patromak. Hujan-hujan berangkat juga, gerimis-gerimis berangkat juga, jalanan belum diaspal. Pas pulang, kepleset jatuh, ya musim hujan. Tapi orang-orang dulu ngajinya pada rajin-rajin. Sekolah begitu pun sama. Ya berangkat sekolah nih hujan, nggak ada payung, nggak ada apa, nyari pohon pisang, ngambil daun pisang buat payung. Blok jalanan, sepatunya ditenteng. Tuh, coba baca sekarang. Gerimis sedikit, males sekolah. Ya mendingan tidur. Iya, orang tuanya biarin aja lagi. Ya udah Neng, di rumah aja dah, hujan. Hujan. Iya, kan tambah kolokan tuh bocah. Iya, tambah kolokan. Ya, dulu pusing dikit pusing. Orang tua ngomel. Kagak berangkat sekolah, kagak berangkat ngaji. Ya. Sakit meriang, masih disuruh berangkat. Sekarang bocah pusing dikit, pusing mikirin apa tahu? Iya. Apa kalau udah istirahat ya, tidur. Ntar bangun besok pagi. Iya. Jam 7 pagi pusing disuruh tidur lagi. Ya, disuruh tidur besok, bangunnya pagi aja besok. Orang tuanya. Ya Allah. Ini. Makanya akhlak murid-murid sekarang itu jauh beda dengan murid-murid zaman dulu. Ya. Dulu saya punya teman ngajar tuh yang apa namanya Ustadz Abdurrahman yang udah meninggal, yang kakaknya Pak RW. Ya. Itu beliau kalau ngajar, sementara di sini itu kan masih banyak sawah. Sawah barat, termasuk lo bebek sawah.
jalan kaki. Ya, celananya digulung. Nyeker kalau hujan. Tiap hari berangkat itu. Murid-murid juga sama. Masya Allah. Nikmatan zaman dulu nyari ilmu. Sekarang enak. Ruangannya ber-AC. Ya, terang. Ya, kadang-kadang pakai apa namanya? Infokus. Ya, tapi tetap aja murid pada songong-songong banget. Ya, bukan yang ngeliatin fokusnya, layarnya, bukunya, yang dipegang apa? HP-nya, main game dah. Ya Allah. Makanya kita nih walizalika fashkurhu ala ikhlasi fi tarbiyatika. Kita bersyukur itu pada guru-guru kita yang dengan ikhlas ngajarin kita, yang dengan ikhlas mendidik kita. Wala tansa jamilahu abadan, dan jangan lupa. Ya, jangan lupa itu. Ya. Jangan pernah dilupakan tuh kebaikan-kebaikan guru-guru kita. Kebaikan-kebaikannya. Ya. Wa ammat tilmizul fasidul akhlak, adapun murid-murid yang akhlaknya rusak, murid-murid yang akhlaknya buruk, ya. Wa amma, dan adapun at-tilmizu murid al-fasidul akhlak, yang akhlaknya fasid, fasid itu buruk. Itu fa innahu yagdabu iza addaba ustazu, kalau dikasih tahu, kalau diajarin, kalau dinasihatin bukan malah seneng, malah cemberut, benci sama gurunya. Ya, dibilangin sama gurunya nih, yang lawan. Tuh, murid-murid sekarang tuh. Ya. Pernah saya sama murid itu disuruh sholat jamaah ngumpet. Akhirnya saya ketok palanya pakai botol aqua yang kosong. Pak, ya, saya ketok. Apa katanya? Jangan main pala dong, Pak. Ya Allah, jangan main pala dong, Pak. Ya Allah, ya Allah. Itu murid sekarang begitu tuh. Ya. Ya. Gondok tapi lucu gitu. Pengen tawa, gondok tapi pengen tawa. Ya, diketok palanya pakai botol aqua yang kosong. Jangan main pala dong, Pak. Iya. Ya, dalam hati main kaki kali ya. Astagfirullahaladzim. Susahnya. Ya. Disuruh sholat susahnya minta ampun. Nih. Ya, tuh kalau murid yang akhlaknya rusak begitu tuh. Dibilangin marah dia. Disuruh malas dia. Ya. Itu akhlak yang rusak tuh, akhlak yang bobrok tuh. Bahkan waqad yastaki zalika ila walidihi. Ketika dia diajari, dia ngadu tuh sama orang tuanya. Bilang sama orang tuanya, digalakin sama gurunya. Pulang. Ya. Pernah kan kejadian pada tahun kemarin, seorang guru agama jewer muridnya gara-gara sholat, ya, akhirnya guru agama tersebut diperkarain sama orang tua, sehingga suruh bayar berapa puluh juta itu, padahal cuma nyuruh murid buat sholat, ya. Nih, jadi perbedaannya, makanya jangan sampai itu kita ini bahagia dunia akhirat. Karena kita memuliakan orang tua kita, memuliakan mertua kita, memuliakan guru-guru kita. Kalau kita pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat. Ini sering saya sampaikan, jangan kecewain 3 orang ini. Orang tua kandung, ya, yang melahirkan, yang membesarkan, yang nafkahi kita. Yang kedua, orang tua yang nikahin kita, yaitu mertua kita. Yang ketiga, orang tua yang ngajarin kita, yang ngasih ilmu kita. Ini 3 orang ini jangan sampai dikecewain. Kalau kita pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat, pengen berkah di dunia, berkah di akhirat. Ini akhlak. Ya, akhlak yang mulia. Makanya tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan orang yang berakhlak ketimbang orang yang berilmu. Orang yang berakhlak pasti punya ilmu.
orang yang berilmu belum tentu punya akhlak. Akhlak yang paling tinggi tingkatannya, adab. Maka dari itu, yuk ya kepada guru-guru kita, dan guru itu nggak ada bekasnya. Kamu pernah ngaji dulu alif-alifan nih sama guru di rumah tetangga. Ketika kamu sudah besar, sudah dewasa, kamu ketemu sama guru yang pernah ngajarin alif-alifan, jangan dilupain itu. Ya, kamu pernah ngaji misalkan sama guru si A dan B, ya dari Iqra 1 sampai Iqra berapa? 6 selesai. Kamu udah dewasa, jangan dilupain itu. Ya, jangan sampai terjadi pas kamu udah dewasa, udah besar, udah sukses, ketemu guru, apa kata kamu? Bekas guru gue itu. Ya Allah, pantas nggak? Kagak pantas. Guru itu kagak ada bekasnya. Ya, yuk kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, baik guru-guru di sekolah maupun guru-guru pengajian, maupun guru yang pernah ngajarin kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang mengajari kita. Ya, sehingga kita berharap ketika kita sudah menghormati, memuliakan, mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan guru-guru kita yang udah pada meninggal dunia selalu mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan yang pada masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, keberkahan, dan rezeki yang berkah yang halal, sehingga kita juga akan kecipretan dari apa yang kita perbuat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyatil mazkur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Cukup? Ilai karim antal karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madinah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa tulabana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa ahlil ta'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la taj'alna yawmin ahli syari walidair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada undangan. Yang pertama, besok malam Sabtu ya kalian diundang. Majlis malam Jumat ini diundang untuk hadir di Majlis Nurul Ihsan. Ya. Di Majlis Ihsan besok malam Sabtu. Besok malam. Banyak para baik, para ulama, para kiai, para asatidz yang hadir. Silakan antum ya biar hadir. Kalaupun memang ingin gabung main hadroh, silakan bawa hadrohnya. Enggak usah malu, gabung biar lebih syiar. Ya, besok malam Sabtu. Yang kedua malam Senin acara Maulid di Habib Zain bin Umar Al-Atas, Pondok Kopi. Ya, di tengah-tengah makam situ. Jadi di situ banyak jamaahnya. Ya, setan juga ada, Mamadi juga ada. Di tengah-tengah kuburan. Ya, ya pada cinta Maulid Nabi. Ya, insya. Jadi malam Sabtu besok majlis di Nurul Ihsan, malam Seninnya di Habib Zain bin Umar Atas. Itu yang dapat saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.